Halo semuanya, saya dari perwakilan kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi kombinasi bisnis. Langsung saja, akuntansi kombinasi bisnis adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Nah, adapun tujuan kombinasi bisnis, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22 Revisi tahun 2010, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang pertama, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendalian. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembeli diskon. Yang ketiga, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Terdapat 3 bentuk dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, merger, yaitu kombinasi bisnis di mana hanya satu perusahaan yang menggabungkan yang selamat dan perusahaan yang lain kehilangan identitasnya. Yang kedua, konsolidasi merupakan kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan gabungan dibubarkan. Yang ketiga, akuisisi saham terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara perusahaan lain dan kedua perusahaan tersebut beroperasi sebagai badan hukum terpisah namun terkait. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan 1. Pengidentifikasian pihak pengakuisisi, di mana pihak pengendali memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi dengan beberapa cara seperti dengan mengalihkan kas, setara kas, atau aset lainnya, dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan memberikan lebih dari satu jenis imbalan. Selanjutnya, penentuan tanggal akuisisi. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Nah, ini adalah penentuan harga akuisisi, biaya yang terkait dengan akuisisi, serta biaya registrasi saham. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu entitas lain dengan cara membeli sebagian atau seluruh modal atau sahamnya dengan tujuan untuk dikendalikan. Harga akuisisi dicatat pada tanggal terjadinya transaksi sebesar harga perolehan. Penentuan nilai wajar pihak yang diakuisisi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 22 Revisi 2010. Bagian laba atau rugi pihak yang diakuisisi dicatat sebagai pendapatan investasi dan menambah nilai investasi pada saham. Contoh studi kasus. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Parento mengakuisisi seluruh aset dan liabilitas PT Subsido dengan menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan Rp5.000 dan nilai pasar Rp24.000 per lembar saham. Biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sehubungan dengan akuisisi tersebut adalah Rp20 juta dan biaya penerbitan saham Rp30 juta. Maka, goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut adalah HPP sama dengan lembar saham biasa dikali nilai pasar sama dengan 20.000 lembar dikali Rp24.000 sama dengan Rp480 juta. Untuk mencari nilai wajar sama dengan total nilai wajar aset dikurangi nilai wajar liabilitas. Sama dengan Rp627 juta dikurangi Rp132 juta. Maka nilai wajarnya adalah Rp495 juta.
Maka goodwill sama dengan HPP dikurangi nilai wajar aset bersih sama dengan 48 juta dikurangi 495 juta sama dengan minus 15 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PT Parento atas akuisisi tersebut, biaya legal 20 juta rupiah di debit dan kas 20 juta rupiah di kredit. Jika PT Parento melakukan akuisisi atas saham PT Subsido, maka jurnal akuisisinya seperti berikut. Demikian presentasi kami. Terima kasih.